Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Tina Erviani, dan teman saya Rahmat Nur Arifin dan Risa Indah Mawarni. Kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Transplantasi Organ Tubuh Manusia. Yang pertama yaitu pengertian dari transplantasi. Transplantasi, istilah dari transplantasi itu berasal dari bahasa Inggris transplantation yang artinya adalah pencangkokan. Sedangkan dalam kamus The Advanced Learner's Dictionary of Current English yang mengartikan transplantasi yaitu to move from one place to another, yang artinya memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun menurut ilmu kedokteran, transplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ dari tubuh yang sama atau dari tubuh yang lain. Hal ini dapat dilakukan sesama manusia atau binatang. Sedangkan menurut Mas Fuchs-Zuhdi dalam bukunya Masail Fiqhiyah, pencangkokan atau transplantasi berarti pemindahan organ tubuh manusia yang masih sehat untuk menggantikan organ tubuh manusia yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik. Dan apabila dilakukan pengobatan dengan prosedur biasa, maka harapan untuk sembuh tidak ada. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arti transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang masih sehat untuk menggantikan organ tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi, baik manusia maupun hewan, dengan upaya pengobatan dan upaya untuk menyelamatkan nyawa si penerima donor. Adapun pengertian organ yaitu kumpulan dari jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu seperti jantung, hati, dan lain-lain. Kan tujuan dari transplantasi itu sendiri yaitu pengobatan terakhir dari banyaknya usaha mereka untuk berobat tetapi mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan yaitu untuk mempertahankan eksistensi manusia. Pencangkokan seperti pencangkokan jantung, ginjal, dan lain-lain. Pada pelaksanaan transplantasi terdapat 3 pihak terkait, yaitu donor. Donor adalah orang yang mendonorkan tubuhnya yang masih sehat untuk orang penerima donor tersebut atau orang yang memiliki sakit atau kelainan pada salah satu organnya. Yang kedua yaitu resipien. Resipien yaitu orang yang menerima jaringan atau organ tubuh itu dari orang lain. Yang ketiga yaitu tim medis atau para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien. Tujuan transplantasi yang lain adalah kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya rusaknya jantung atau ginjal dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing. Yang ketiga diatur dalam UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 33 ayat 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis transplantasi. Di mana transplantasi yang sering dilakukan yaitu transplantasi ginjal, mata, dan juga jantung. Untuk jenis-jenis transplantasi ini kita dapat melihat dari 2 segi, yaitu yang pertama dari segi pemberi donor dan yang kedua dari segi penerima donor. Yang pertama yaitu dari segi pemberi donor ini terbagi menjadi 3, yaitu donor dalam keadaan hidup, di mana syaratnya di sini yaitu pendonor itu masih dapat bertahan hidup dengan ketidaksempurnaan organ tubuhnya yang didonorkan. Nah, untuk transplantasi yang dilakukan ini itu butuh seleksi yang cermat agar terhindar kegagalan transplantasi yang disebabkan karena penolakan tubuh resipien atau penerima donor, dan untuk mencegah resiko bahaya kepada tubuh pendonor. Nah, yang kedua ini dapat dilihat dari segi penerima donor, yaitu yang pertama autotransplantasi, di mana yang dimaksud dengan autotransplantasi di sini adalah donor atau resipien penerima itu adalah dirinya sendiri. Ini bisa dicontohkan seperti si A memiliki kelainan yaitu bibir sumbing. Nah, untuk
menyempurnakan bibirnya itu bisa diambilkan dari bagian tubuhnya yang lainnya. Dan yang kedua yaitu humor transplantasi, di mana di sini humor transplantasi itu adalah resipien ataupun penerima itu adalah sejenisnya, di mana di sini yang dimaksud sejenisnya yaitu manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah heterotransplantasi. Yang dimaksud dengan heterotransplantasi di sini adalah resipien atau penerima itu adalah individu yang berlainan jenis. Ini dapat dicontohkan seperti manusia dan kera, di mana pernah terjadi pencangkokan hati manusia dan hati babon, meskipun tingkat keberhasilannya itu sangat kecil. Yang kedua yaitu donor dalam keadaan koma atau diyakinkan akan meninggal dunia, di mana di sini dalam prosesnya itu membutuhkan penunjang, alat penunjang, di mana alat penunjang ini dilakukan atau digunakan saat proses pendonoran berlangsung. Alat penunjang ini akan dilepas setelah proses pendonoran itu selesai. Yang ketiga yaitu donor dalam keadaan mati, di mana yang dimaksud di sini yaitu tindakan pemindahan satu atau beberapa organ tubuh manusia yang masih berfungsi dengan baik, yaitu dari orang yang telah meninggal kepada orang yang membutuhkan. Ya, selanjutnya yaitu landasan hukum transplantasi tubuh. Ada beberapa pandangan tentang hukum transplantasi. Yang pertama, transplantasi donor atau dalam keadaan koma. Melakukan transplantasi organ tubuh dalam keadaan koma hukum tetap haram. Karena di sini walaupun menurut dokter tidak apa-apa, itu akan segera meninggal karena hal tersebut dapat mempercepat kematian dan mendahulukan kehendak Tuhan. Yang kedua, transplantasi donor yang telah meninggal. Jumhur ulama fikih yang terdiri dari sebagian ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya. Maksudnya, ketika orang yang sakit itu sudah mewariskan, mengatakan kepada ahli warisnya atau orang tertentu, ketika ia meninggal nanti akan mewariskan atau mendonorkan organ tubuhnya kepada seseorang, maka itu menurut jumhur ulama tidak apa-apa. Menurut jumhur ulama juga kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal, alasannya bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan, sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam. Terdapat dua hal yang maudharat dalam masalah ini, yaitu antara memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga, dan antara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada organ tubuh mayat tersebut. Namun kemudaratan yang terbesar adalah kemudaratan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Yang selanjutnya, memberikan donor kepada orang non-muslim. Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan non-muslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi atau orang kafir yang memerangi Islam. Misalnya orang kafir yang memerangi kaum muslimin lewat perang pikiran dan berusaha merusak Islam. Demikian pula tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuh pada orang murtad atau yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Karena menurut pandangan Islam, orang yang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak dihukum bunuh. Kebolehan bagi orang muslim untuk menerima organ tubuh non-muslim berdasarkan pada dua syarat berikut. Yang pertama, organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh orang muslim. Nyawa muslim itu bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan. Sedangkan Qardawi menjelaskan bahwa mendonorkan darah kepada orang non-muslim yang tidak memusuhi Islam termasuk sedekah, seperti halnya tidak boleh diberikan kepada orang murtad. Maka menurut beliau pendonoran kepada non-muslim itu diperbolehkan dengan ketentuan tersebut. Tetapi jika terjadi dua orang yang sama-sama membutuhkan pendonoran, yang satu orang Islam, satunya non-muslim, maka didahulukan orang yang muslim tersebut.